Haleluya, puji Tuhan. Bertemu lagi kita pada renungan pagi untuk kali ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang selalu menjadi utama dan Engkaulah yang selalu menerima pujian, hormat, kemuliaan dan syukur kami ada pada pagi hari ini untuk menerima firman-Mu. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita seperti kita sudah lakukan dalam beberapa saat ini sudah masuk dalam kitab Matius. Perenungan kita saya mau ambil dari kitab Matius juga pasal 14 mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu terdapat dalam kitab Matius 14 ayat 13 sampai 20. Tetapi saudara-saudara, yang lebih lengkap apa yang ditulis oleh Markus. Karena di dalam kitab Matius tidak dituliskan tentang mereka disiapkan sebelum mendapatkan roti itu dengan berkelompok-kelompok. Tetapi di dalam kitab Markus, di sana saudara melihat pasal 6, Markus lebih detail. Di ayat 39 di sana dituliskan sebagai berikut. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, disinilah saudara-saudara saya ingin memberikan penekanan untuk kita merenungkan bahwa Yesus di dalam melaksanakan tugasnya, kita melihat ada hal-hal yang menarik ya. Karena kalau dilihat dari salinan aslinya, maka kelompok-kelompok ini terlihat ada dua hal, di mana dikatakan kelompok pertama di ayat 39, orang-orang diatur dengan cara yang tertib ya, berkelompok-kelompok. Di dalam bahasa aslinya disebut simposia atau pesta minum di atas rumput hijau. Ini kelompok yang Yesus atur. Lalu yang kedua ayat 40, berkelompok-kelompok di sini dalam bahasa aslinya disebut prasiai atau kebun bunga-bunga. Jadi kita coba simpulkan dalam satu kalimat, mereka menyerupai petak-petak kebun bunga dalam warna yang cerah dengan dilatar belakangi rumput yang hijau. Saudara-saudara. Nah, disinilah saya ingin kita merenung tentang cara Yesus untuk dapat mengatur dengan tertib supaya orang banyak ini 5.000 orang, saudara-saudara. Ini seperti dalam satu stadion mini ya. Tetapi kalau kita lihat 5.000 orang itu berbeda dengan pesta cuma 200-300 orang ataupun 500 orang. Tetapi ini 5.000 orang yang akan diberi makan. Mereka dalam keadaan lapar, saudara-saudara. Tetapi mari kita ikuti di sini bahwa Yesus dia mau melayani manusia. Bukan saja dengan banyak menyembuhkan, banyak melakukan mujizat-mujizat sepertinya orang kusta ditahirkan. Tetapi Yesus mau adakan mujizat juga dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia dapat melayani 5.000 orang, saudara-saudara ya. Mari kita renungkan ini, bahwa siapa dapat melakukan ini kalau bukan dia seorang yang luar biasa. Dialah Yesus yang mengerti, yang dapat melakukan sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Yesus itulah yang dapat melakukan itu, saudara-saudara. 5 ketul roti diberi kepada 5.000 orang.
Jadi kalau kita coba-coba main, bagaimana 5 ketul itu untuk 5.000 orang, jadi 1 ketul untuk 1.000 orang. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi mari kita lihat ini karena kealahannya, karena dia Tuhan, dia dapat melayani, dia dapat memuaskan. Bahkan Alkitab menulis ada begitu banyak sisa, tapi bukan sisa dari yang dimakan orang, tapi sisa-sisa yang belum dibagikan, saudara. Beda dengan sisa-sisa orang yang makan lalu dilempar. Ini bukan, masih ada sisa yang belum dibagikan. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang sukar, dan memang kalau kita ikuti tentang Yesus, kita tidak dapat menjangkau dia dengan pikiran kita. Agama, pengetahuan, dunia ini tidak mungkin dapat memikirkan dan dapat mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, karena mereka tidak mengakui dia Tuhan. Oleh sebab itu saya menekankan di sini bagaimana dengan cara tertib, saudara-saudara, seperti tadi dituliskan bahwa dia mengatur mereka, seperti dalam satu taman, mereka menyerupai petak-petak kebun bunga dalam warna yang cerah dengan dilatar belakangi rumput yang hijau. Dengan mengatur yang baik, dengan sistem yang sangat indah, saudara-saudara, kita dapat mengambil makna di sini bahwa sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan dengan tertib, dengan baik, dengan tidak asal-asalan. Mereka dikelompok-kelompokkan 150 supaya dapat dijangkau. Tetapi saudara lihat di sini ada satu pemandangan yang indah. Sesuatu yang diatur dengan baik, dengan tertib, dengan cara-cara yang sangat baik, maka akan menghasilkan yang baik, saudara-saudara. Orang-orang perlu diatur, manusia perlu diatur. Kalau Yesus mengatur mereka, maka itu adalah satu peraturan di mana untuk memperlancar. Tetapi juga, saudara, mujizat-mujizat terjadi di sesuatu yang diatur dengan baik, direncanakan dengan baik. Kita membuat sesuatu planning, rencana yang baik, maka itu kira-kira dalam pikiran positif kita akan mendapatkan hal yang baik, hasil yang baik. Nah, inilah yang Yesus sudah lakukan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Korintus, Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 14, ada 2 ayat saya mau lihat di sana. Ayat 33 dan ayat 40 pasal 14. Di sana dituliskan begini: sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kedua, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Semua yang kita kerjakan, jangan dengan acak-acakan, jangan dengan sembarangan, jangan dengan cara-cara yang tidak direncanakan yang baik, tidak diatur sehingga jadi kacau. Kalau terjadi kekacauan, maka damai sejahtera hilang di sana, saudara-saudara. Begitu juga kalau segala sesuatu berlangsung dengan tidak sopan, itu akan hasilnya kurang baik dan tidak teratur, tidak disiplin, itu akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Maka kita coba alihkan ini kepada pemerintah. Saudara bisa melihat bagaimana pemerintah mengatur kita, rakyat Indonesia, supaya kita menghadapi masalah ini, kita diatur, saudara. Jangan sampai kita tidak mau diatur, kita anggap remeh. Dan itu terjadi di kota Surabaya, di Sidoarjo, orang menganggap remeh sehingga terjadi kenaikan daripada virus itu. Tuhan mau kita diatur. Kalau kita diatur, maka akan jadi hal-hal yang besar, saudara-saudara, akan terjadi hal-hal yang spektakuler. Tuhan Yesus dapat melakukan dengan luar biasa. 5.000 orang dapat dilayani dengan baik. Semoga kita juga
belajar melakukan semua dengan baik, dengan disiplin, dengan teratur. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk renungan yang kami boleh renungkan tentang firman Allah. Yesus besar, Yesus dahsyat, menyertai kita semua hari ini. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya.